Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? I hope you are fine and healthy. Baik anak-anakku, berjumpa lagi bersama Ustazah Alinda. Hari ini kita akan belajar tematik tema 6, subtema 3, pembelajaran keempat. Oke, materi yang akan kita pelajari hari ini mengenai permasalahan sosial di lingkungan sekitar. Baik anak-anak, sebelum Ustazah mulai, siapkan alat tulisnya, kemudian dicatat ya. Yuk kita awali pembelajaran kita dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, silahkan didengarkan baik-baik ya. Coba perhatikan gambar-gambar berikut ini. Bagaimana pendapatmu jika kamu berada di tempat dalam suasana seperti pada gambar ini? Pasti senang kan? Karena di gambar ini terlihat bersih, tidak ada sampah, dan juga tertib pada lalu lintas. Tahukah kamu bagaimana usaha yang dilakukan masyarakat agar keadaan seperti pada gambar ini bisa terwujud? Nah, salah satu usaha yang dilakukan adalah memastikan bahwa menjaga kebersihan lingkungan menjadi kewajiban dan tanggung jawab warganya. Salah satu kota yang sangat peduli terhadap kenyamanan warganya adalah Kota Bandung. Selain karena pemerintah yang peduli, juga keterlibatan masyarakat. Secara bergantian, warga masyarakat memelihara kebersihan lingkungan masing-masing sebanyak 2 kali sehari, pagi dan sore. Bagaimana dengan daerah tempat tinggalmu? Apakah akibatnya bila tanggung jawab untuk menjaga lingkungan tersebut tidak dilaksanakan? Nah, pastinya akan menimbulkan suatu permasalahan. Nah, permasalahan apa saja yang bisa timbul? Berikut ini akan Ustazah jelaskan. Nah, ini adalah permasalahan sosial di sekitar kita. Yang pertama adalah masalah sampah. Salah satu kebiasaan tidak baik adalah membuang sampah sembarangan dan akan mengakibatkan lingkungan menjadi kotor. Hal ini dikarenakan banyak orang yang tidak bertanggung jawab menjaga lingkungan mereka dengan membuang sampah sembarangan. Permasalahan kedua adalah sungai yang kotor. Warga-warga sekitar biasanya sering membuang sampah di sungai. Akibatnya, pada musim penghujan air kali meluap dan mengakibatkan banjir. Yang ketiga adalah bangunan liar. Bangunan liar sering kita jumpai berada di atas saluran air, di daerah trotoar, di taman-taman kota, dan bahkan di kolong-kolong jembatan. Pada umumnya bangunan liar ini berupa bangunan sementara yang didirikan di tempat yang tidak seharusnya. Hal ini menyebabkan masalah kesehatan dan kebersihan lingkungan. Yang keempat adalah kemacetan lalu lintas. Kemacetan lalu lintas sering terjadi pada saat jam berangkat sekolah atau jam berangkat kerja. Salah satu penyebabnya adalah banyak pengendara jalan yang tidak melakukan kewajibannya untuk mentaati peraturan lalu lintas. Hal ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan para pengguna jalan dan masyarakat sekitarnya. Nah, dari permasalahan tadi, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan sekitar kita agar kita nyaman tinggal di lingkungan tersebut. Apabila lingkungan kita bersih, bisa jadi lingkungan kita akan dikenal banyak orang di luar daerah kita. Akan tetapi, tidak hanya faktor lingkungan saja, melainkan dari ciri khas daerah juga bisa membuat daerah kita terkenal. Salah satunya adalah oleh-oleh khas suatu daerah tersebut. Kali ini Ustazah punya cerita tentang usaha bolu meranti Medan. Nah, begini ceritanya anak-anak. Usaha bolu meranti Medan.
Ada yang bilang kalau pulang dari Medan tanpa membawa bolu meranti berarti ia tidak benar-benar pergi ke Medan. Bolu ini menjadi oleh-oleh khas Medan mulai tahun 2000-an. Bolu meranti adalah makanan berupa bolu gulung berbahan dasar telur dan tepung yang diisi berbagai macam isian. Nama meranti berasal dari nama jalan di mana bolu ini pertama kali dijual untuk umum. Bolu ini memiliki rasa yang khas, lembut, dan cukup tahan lama meskipun tidak menggunakan bahan pengawet. Wah, siapa ya orang di belakang bolu terkenal ini? Kalian penasaran kan? Nah, ini dia orangnya. Seorang ibu bernama Ailing suatu hari menitipkan bolu buatannya di toko milik salah satu kerabatnya yang di Jalan Meranti. Dari muda, ia dikenal suka memasak dan membuat kue. Lama-kelamaan, kewalahan dengan pesanan bolu yang dibuatnya. Hingga suatu saat ia membuka gerai sendiri di tempat yang lain. Namun, ia tetap menggunakan nama Meranti sebagai nama bolunya agar pelanggannya ingat akan bolu buatannya. Ailing tidak menyangka usahanya ini dapat membuat kota Medan semakin terkenal. Ia pun membuat gerai di Bandar Udara Internasional Kuala Namu untuk memudahkan pelanggan membeli oleh-oleh khas kota Medan. Itu tadi cerita mengenai salah satu oleh-oleh khas kota Medan, yaitu bolu meranti. Nah, di daerah kita di Gresik juga pasti memiliki oleh-oleh khas tersendiri. Nah, sekarang tugas kalian adalah mencari informasi mengenai oleh-oleh khas daerah Gresik. Kemudian tuliskan di Google Form. Tugas ini terakhir dikumpulkan hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021. Dikerjakan ya anak-anak, silakan mencari bersama keluarga. Oke anak-anak, sampai di sini dulu ya materi kita hari ini. Don't forget to pray on time, don't forget to read Holy Quran, don't forget to obey your parents, don't forget to study hard and be careful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.